Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang teknik-teknik dalam analisis senyawa golongan obat antibiotik. Sebelumnya untuk anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Anugrah Krisna Iki Sujayan, kemudian Argi Asih, Atika Indarwati, Mutiah Nadia, Noventia Hendriana, Nur Faidah, Rahmanisananda Pramudia, Soimatul Inayah. Review jurnal penelitian untuk judul Analisis Residu Antibiotik Tetrasiklin pada daging ayam broiler dan daging sapi, Jurnal Science Health. Untuk volume dan halaman, volume 3 nomor 2 halaman 22-32 tahun September 2019. Penulis Siti Nur Anisa Ari Andini Indah Lestari. Definisi spektrometri UV vis dan kromatografi lapis tipis. Yang pertama yaitu spektrometri UV vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet dengan panjang gelombang 200-400 nanometer dan sinar tampak dengan panjang gelombang 400-800 nanometer oleh suatu senyawa. Serapan cahaya UV atau cahaya tampak mengakibatkan transisi elektronik, yaitu promosi elektron dari orbital keadaan dasar yang berenergi lebih rendah ke orbital keadaan tereksitasi berenergi lebih tinggi. Panjang gelombang cahaya UV atau cahaya tampak bergantung pada mudahnya promosi elektron. Kemudian yang kedua yaitu kromatografi lapis tipis atau thin layer chromatography atau TLC merupakan teknik kromatografi yang berguna untuk memisahkan senyawa organik. Karena kesederhanaan dan kecepatan TLC sering digunakan untuk memantau kemajuan reaksi organik dan untuk memeriksa kemurnian produk. Kromatografi lapis tipis dilakukan dengan menggunakan spot kaca, logam atau plastik kaku yang dilapisi lapisan tipis silika gel atau alumina. Silika gel atau alumina adalah fase diam. Fase diam untuk kromatografi lapis tipis juga sering mengandung zat yang berfluoresensi dalam sinar UV. Fase gerak adalah pelarut cair yang cocok atau campuran pelarut. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar residu antibiotik tetrasiklin pada daging ayam broiler atau G. domesticus dan daging sapi atau B. taurus yang dijual di kawasan Surabaya Timur menggunakan metode kromatografi lapis tipis dan spektrometri UV vis. Kemudian untuk subjek penelitiannya yaitu 32 sampel daging ayam broiler dan 13 sampel daging sapi yang diperoleh dari pasar yang berada di kawasan Surabaya Timur, di antaranya yaitu Pasar Manyar, Pasar Sinar Baru, Pasar Ampengan Batu, Pasar Tenggilis, Mejoyo, Pasar Kremping, Pasar Sopong Yono, dan Pasar Baru Gunung Anyar. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan desain penelitian observasional dengan pendekatan secara cross-seksional. Kemudian pada penelitian ini dilakukan pula teknik atau metode analisis secara kromatografi lapis tipis dan metode spektrofotometri. Penelitian dilaksanakan selama bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2019. Teknik analisis secara kromatografi lapis tipis di sini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada pengumpulan sampel. Pengumpulan sampel dilakukan dengan cara daging ayam broiler bagian paha dan daging sapi bagian lulur diambil dalam kondisi segar, kemudian dibersihkan dari kulit dan tulangnya. Sebelum diperiksa, sampel dihaluskan terlebih dahulu dengan menggunakan blender. Tahapan yang selanjutnya yaitu ekstraksi sampel.
Sampel ditimbang sebanyak 5 gram dan ditambahkan dengan 3 mili buffer sitrat. Kemudian dihomogenkan dengan vortex selama 5 menit dan diinkubasi selama 5 menit pada suhu ruang. Kemudian, sampel disentrifus dengan kecepatan 3.500 rpm selama 10 menit dan supernatannya diambil. Proses ekstraksi diulangi kembali dengan menambahkan 2 mili buffer sitrat pada sampel. Kromatografi lapis tipis, di mana penunggaan eluen dan plat KLT. Eluen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kloroform yang berbanding dengan metanol 9:1. Eluen dijenuhkan dalam chamber selama kurang lebih 15-30 menit. Plat KLT dipotong sesuai ukuran menggunakan pensil secara perlahan. Kemudian larutan standar tetrasiklin dan ekstrak sampel ditotolkan pada plat KLT menggunakan pipa kapiler secara perlahan. Plat KLT dimasukkan ke dalam chamber dan dibiarkan hingga eluen sampai pada tanda batas teratas. Setelah eluen mencapai tanda batas, plat KLT dikeluarkan dari dalam chamber dan dikeringkan. Lalu diamati di bawah sinar UV yang dihitung nilai IRF-nya. 2. Spektrofotometer UV vis. Pengumpulan sampel. Daging ayam boiler, bagian paha dan bagian sapi lutut diambil dalam kondisi segar kemudian dibersihkan dari kulit dan tulangnya. Sebelum diperiksa, sampel dihaluskan terlebih dahulu dengan menggunakan blender. Selanjutnya, yakni ada tetrasiklin BPFI sebanyak kurang lebih 25 mg yang ditimbang dengan sesama dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili. Selanjutnya, tetrasiklin yang sudah ditimbang dilarutkan dengan asam klorida 0,1 Newton hingga mencapai batas garis tanda sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 50 ultragramdamili. Larutan ini disebut larutan induk baku atau LIB1. Dari larutan ini dipipet sebanyak 5 mili dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili. Lalu larutan tadi diencerkan dengan asam klorida 0,1 Newton hingga mencapai garis tanda hingga diperoleh konsentrasi 50 μmg. Selanjutnya ada penetapan panjang gelombang serapan maksimum 5,00 mili LIB2 dipipet ke dalam labu ukur 25 mili, kemudian diencerkan dengan asam klorida 0,1 N hingga mencapai garis tanda. Dikocok sampai homogen sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 10 mikrogram per mili. Kemudian larutan diukur serapannya pada panjang gelombang 200 sampai 400 nm. Ekstraksi sampel. Sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 20 gram ditambah 40 mili buffer MCFine EDTA pH 4 lalu dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer selama 10 menit. Disentrifugasi dengan kecepatan 3.500 rpm selama 10 menit. Dan supernatan diambil. Ditambahkan 2 mili buffer MCFine EDTA dan disentrifugasi lagi dengan kecepatan 3.500 rpm selama 10 menit. Supernatan diambil dan endapan ditambahkan lagi dengan 20 mili buffer MCFine EDTA dan disentrifugasi dengan kecepatan 3.500 rpm selama 10 menit. Supernatan yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan disentrifugasi lagi dengan kecepatan 5.000 rpm selama 20 menit. Hasilnya dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili dan dicukupkan dengan asam klorida hingga garis tanda.
Penetapan kadar residu tetrasiklin dalam daging ayam broiler dan daging sapi. Larutan sampel dipipet sebanyak 1,6 mili dan dimasukkan ke dalam 5 labu ukur 10 mili. Larutan induk baku 2 ditambahkan 0, 1, 1,5, 2, dan 2,5 mili. Kemudian diencerkan menggunakan asam klorida 0,1 N hingga tanda batas. Masing-masing didapatkan larutan tetrasiklin HCl baku dengan konsentrasi 0, 5, 7,5, 10, dan 12,5 mikrogram per mili. Absorbansi dari masing-masing larutan diukur pada panjang gelombang 289 mm. Selanjutnya dibuat grafik absorbansi dan konsentrasi standar ditentukan dengan persamaan registrasi linier Y sama dengan PX plus A. Dengan mengekstrapolasikan garis pada sumbu X atau garis memotong sumbu X atau mensubstitusikan absorbansi Y sama dengan 0 pada persamaan regresi yang diperoleh, maka akan diperoleh konsentrasi residu tetrasiklin dalam larutan sampel yang diukur atau CX. Kemudian, hasilnya dikalikan dengan faktor pengenceran dan volume larutan sampel. Kemudian dibagi berat penimbangan sampel daging sehingga diperoleh kadar residu tetrasiklin dengan satuan mikrogram per gram. Hasil penelitian dari metode kromatografi lapis tipis diperoleh adalah 32 sampel daging ayam dan 13 sampel daging sapi adalah negatif atau tidak mengandung antibiotik tetrasiklin. Sedangkan hasil penelitian dari metode spektrofotometri diperoleh hasil 31 sampel daging ayam broiler dan 13 sampel daging sapi positif mengandung residu tetrasiklin yang melebihi batas maksimal residu kadar tetrasiklin, yaitu diperoleh rata-rata kadar tetrasiklin pada sampel daging ayam broiler adalah 1,7 mg per kilo dan 0,8 mg per kilo pada sampel daging sapi. Berdasarkan ketetapan Badan Standarisasi Nasional atau BSN dalam SNI 016366/2000 menetapkan batas maksimal residu atau PMR antibiotik yang sesuai adalah 0,1 mg per kilo. Pembahasan pengujian tetrasiklin dengan menggunakan metode KLT termasuk dalam uji secara kualitatif yang digunakan hanya sebagai identifikasi adanya tetrasiklin pada sampel daging sapi dan daging ayam. Hasil negatif pada hasil pengujian dapat dikarenakan senyawa yang diujikan belum terlalu sempurna dalam pelarut yang digunakan sehingga tertahan kuat pada fase diam. Oleh karena itu, diperlukan uji secara kuantitatif untuk mengetahui secara detail kadar tetrasiklin yang terdapat di daging sapi dan ayam dengan menggunakan metode spektrofotometri. Penelitian dengan menggunakan spektrofotometri dilakukan ekstraksi kembali dengan sampel daging ayam broiler dan daging sapi yang berbeda dari metode KLT sebelumnya. Prosedur ekstraksi sampel diabsorpsi dari Laboratory Quality Assurance Division 2007. Ekstraksi sampel dimulai dengan pemisahan sampel dari kulit dan tulangnya. Dilanjutkan dengan penghalusan sampel dengan blender dan kemudian ditambah buffer MCL Fine EDTA pH 4. Penambahan EDTA dalam larutan buffer dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi sampel. Hal ini dikarenakan tetrasiklin mampu berikatan dengan protein dan membentuk konjugat, sehingga sukar diekstraksi dari matriks sampel. Kendala lain dalam ekstraksi tetrasiklin dari sampel daging yaitu terjadinya pembentukan kelat antara tetrasiklin dengan ion logam yang terkandung dalam matriks. Oleh karena itu, untuk ekstraksi sampel dan diproteinasinya memakai pelarut yang sedikit asam untuk membebaskan tetrasiklin yang terikat non-kovalen dengan makromolekul tersebut.
Selanjutnya, sampel yang sudah diekstrak sebelum dilakukan pembacaan pada spektrofotometer UV vis dilakukan penentuan panjang gelombang terlebih dahulu dan diperoleh panjang gelombang sebesar 289 nm. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil kadar tetrasiklin dalam daging ayam dan daging sapi dari 32 sampel daging ayam broiler yang diuji, hampir keseluruhan positif mengandung residu tetrasiklin yang melebihi batas maksimal residu yang ditentukan, dan hanya satu sampel saja yang negatif. Sedangkan untuk 13 sampel daging sapi, seluruhnya juga positif mengandung residu tetrasiklin yang melebihi batas maksimal residu. Diperoleh rata-rata kadar tetrasiklin pada sampel daging ayam broiler menunjukkan hasil 1,7 mg per kilogram, dan pada daging sapi sebesar 0,8 mg per kilogram. Secara analisa deskriptif, kadar residu antibiotik tetrasiklin ini pada sampel daging ayam broiler lebih tinggi daripada sampel daging sapi. Apabila dibandingkan dengan hasil uji secara kualitatif menggunakan metode KLT dan uji secara kuantitatif menggunakan metode spektrofotometri, dapat diketahui bahwa penentuan kadar tetrasiklin pada sampel daging sapi dan ayam broiler dengan metode spektrofotometri ini lebih unggul daripada metode KLT. Hal ini karena hasil uji KLT hanya dinyatakan dalam bentuk positif atau negatif berdasarkan nilai RF yang didapatkan, dan hasil ini masih kurang representatif. Prinsip kerja dari KLT berdasarkan sifat kepolaran suatu senyawa, sehingga apabila suatu senyawa yang ingin diujikan tidak terlarut sepenuhnya ke pelarut atau encer, maka hasil yang didapatkan bisa menjadi negatif. Oleh karena itu, hasil uji dengan menggunakan metode spektrofotometri ini lebih dapat diakui jika dibandingkan dengan metode KLT. Untuk selanjutnya yang kita bahas kali ini adalah kelebihan dan kekurangan dari penelitian. Kelebihan dari penelitian ini yang pertama yaitu menggunakan dua metode penelitian untuk melihat perbandingan atau perbedaan dari keefektifan hasil penelitian yang didapatkan. Yang kedua yaitu penjelasan pada pembahasan ini lengkap dan jelas sehingga pembaca mudah memahami hasil dari penelitian tersebut. Lalu kelebihan yang ketiga yaitu tujuan penelitian tersampaikan dengan baik pada hasil dan kesimpulan. Kelebihan yang keempat yaitu menggunakan pustaka-pustaka terbaru sebagai acuan dan perbandingan terhadap hasil penelitian tersebut. Selain kelebihan ada juga kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu pustaka yang digunakan pada penelitian tersebut masih kurang banyak. Kelemahan yang kedua yaitu boros biaya karena menggunakan dua metode penelitian. Maka penelitian tersebut dilakukan 2 kali, sehingga bahan yang diperlukan jadi lebih banyak. Kelemahan yang ketiga yaitu peralatan yang diperlukan untuk melakukan penelitian tersebut lebih banyak karena menggunakan dua metode analisis yang berbeda. Kesimpulan dari review jurnal kali ini, analisa residu antibiotik tetrasiklin dan metode KLT menunjukkan hasil negatif pada 32 sampel daging ayam broiler dan 13 sampel daging sapi. Sedangkan dengan metode spektrofotometri menunjukkan hasil rata-rata 1,7 mg per kilo pada sampel daging ayam broiler dan 0,8 mg per kilogram pada sampel daging sapi. Secara analisa deskriptif, kadar residu antibiotik tetrasiklin pada sampel daging ayam broiler lebih tinggi daripada daging sapi. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang review jurnal analisis residu antibiotik tetrasiklin pada daging ayam broiler dan daging sapi. Apabila ada penyampaian yang kurang jelas, kami dari kelompok 1 meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.